Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. How are you today? Okay, I hope you are all happy and healthy always. Okay, today I'd like to give you material about English lesson. And before I start my presentation, sebelum saya mulai presentasinya, let me introduce myself. Jadi perkenalkan diri saya dulu. My name is Aditya Bayu Marta Dinata, and my name or my number of student is 122031832 and 56. Jurusan saya yaitu Tadris Bahasa Inggris, dan mari kita memasuki materi yang akan saya jelaskan. Jadi untuk hari ini saya akan menerangkan tentang asking and giving permission. Jadi apa sih asking and giving permission itu, dan bagaimana sih expression-expressionnya? Jadi mari kita simak bersama-sama. Sebelum saya mulai materi kita, saya harap kalian semua mendengarkan dengan seksama dan memahami apa yang saya jelaskan. Dan jika kalian masih belum paham juga dan kurang paham tentang apa yang saya terangkan, jadi silakan untuk bertanya dan tidak perlu sungkan-sungkan ya. Langsung saja kita masuki materi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang learning objectives atau tujuan pembelajaran ini, yaitu yang pertama adalah students can ask permission politely. Jadi kalian bisa menanyakan, meminta izin secara sopan, dan juga students can give permission politely, atau memberikan izin secara sopan juga, atau merespon yang dimintai izin. Oke, yang pertama, ask permission. Ask permission. Apa sih ask permission itu? Ask permission yaitu ketika kita ingin meminta izin. Yang biasanya kita di kelas sering izin ya, seperti kita izin ke kamar mandi, dan kemudian kita izin untuk mencuci muka dan lain sebagainya. Itu kita akan mempelajari bagaimana sih cara untuk meminta izin secara sopan ya, ataupun yang lebih formal dan lebih lebih sopan, jadi supaya kita bisa paham betul bagaimana untuk meminta izin. Okay, for the next material, the next slide, yaitu tentang the expressions of asking permission. Nah, jadi ekspresi atau ungkapan tentang meminta izin. Yang pertama yaitu may plus I plus verb 1 or infinitive verb plus complement. Jadi yang pertama kita menggunakan kata may. May di sini artinya adalah boleh. Dan kita diikutin oleh I, karena yang izin pasti kita sendiri, jadi kita sendiri, oke. Dan diikutin oleh verb 1 atau infinitive verb. Jadi verb dasar yang harus digunakan yaitu verb 1, tidak boleh menggunakan verb 2 ataupun verb 3. Jadi harus menggunakan verb 1. Dan kemudian diikutin oleh complement. Apa sih complement itu? Complement itu bisa noun atau bisa adverb, bisa adjective, seperti itu. Contohnya bagaimana? Kita kasih contoh. May I borrow your book? Jadi dilihat bersama-sama, di sini ada may I. Jadi diikutin. Bolehkah saya? Lalu diikutin oleh verb 1 tadi itu. Borrow. Borrow di sini apa? Meminjam. May I borrow your book? Your book ini apa? Komplementnya tadi itu. Jadi may I borrow your book? Bolehkah saya meminjam buku kamu? Jadi ini adalah minta izin ya. Jadi minta izin ke teman secara sopan. Jadi biar teman kita juga bisa meminjamkan secara ikhlas gitu ya, karena kita minta izinnya formal dan bagus. Terus kemudian ada apa lagi sih ekspresinya? Ada do you mind if
Jadi do you mind if itu apa artinya? Apakah kamu keberatan? If I, jadi I di sini kita sendiri lagi ya, saya. Verb 1 infinitive itu harus diikutin ya. Jadi kata kerja verb 1 itu wajib. Jadi tidak boleh menggunakan verb 2 ataupun verb 3. Kemudian diikutin oleh complement lagi. Contohnya bagaimana? Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? Apakah kamu keberatan jika saya I sit? Jadi sit di sini menggunakan verb 1 ya. Sit here. Here-nya di sini complement. Apakah kamu keberatan jika saya duduk di sini? Kemudian lanjut ke ekspresi selanjutnya, yaitu ada kata can. Can. Can di sini artinya yaitu apakah bisa artinya itu bisa. Can, kemudian ini cara menggunakannya yaitu can plus I plus verb 1. Jadi harus pasti ya verb 1, dan lalu ada complement. Contohnya can I go with you? Can I go with you? Bisakah saya pergi dengan kamu? Jadi ini apakah saya bisa pergi dengan kamu? Jadi ini adalah meminta izin ya kepada kamu supaya apakah saya bisa pergi dengan kamu, begitu. Kemudian expression selanjutnya itu ada would you mind if. Jadi sama seperti sebelumnya, tapi kalau sebelumnya itu menggunakan do, kalau yang sekarang itu menggunakan would. Tapi biasanya would ini lebih formal ya, lebih formal untuk meminta izin. Would you mind if? Apakah kamu keberatan jika, sama artinya ya seperti yang tadi. Would you mind if? Apakah kamu keberatan plus I lagi plus verb 1 pastinya, dan diikuti oleh complement. Contohnya, would you mind if I asked you something? Would you mind if I asked you something? Apakah kamu keberatan jika saya menanyakan kamu sesuatu? Jadi di sini kita minta izin untuk menanyakan sesuatu kepada kamu, itu kepada dia. Selanjutnya yaitu ekspresi yang terakhir, is it okay if? Is it okay if? Jadi apakah boleh, atau apakah baik-baik aja, atau apakah bisa, seperti itu. Jika I ya, lalu ada verb 1 diikuti oleh verb 1 dan diikuti oleh complement. Contohnya, is it okay if I come late? Apakah baik-baik aja atau apakah boleh jika saya datang terlambat? Nah, jadi ini menanyakan. Jadi ini adalah the expressions of asking permission. Jadi ekspresi yang atau ungkapan yang biasa digunakan untuk kita meminta izin secara sopan. Di sini lebih sopannya itu ketika kita menggunakan kata would atau kata could. Nah, jadi seperti itu. Lanjut, dan kita memasuki tentang give permission atau memberikan izin, atau istilahnya yaitu merespon dari apa yang orang mintai izin. Nah, jadi responnya atau tanggapannya. Apa sih the expressions of giving permission? Jadi ada macam-macam the expressions of giving permission atau apa dalam memberikan izin, yaitu pertama ada sure. Jadi baiklah, jadi seperti kita minta izin. Seperti tadi, may I borrow your book? Terus kita jawab sure. Ya, jadi baiklah, jadi kita mengizinkan. Kemudian ada kata alright. Ini sama penggunaannya alright. Jadi baiklah gitu. Kemudian ada kata of course. Contohnya can I borrow your pen? Nah, jadi kita tanya terus kemudian dijawab oleh teman kita, of course, boleh, tentu saja. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kata yes. Ini paling umum ya. Yes, gitu aja sudah cukup. Itu kita memberikan izin atau merespon dari apa yang teman kita minta izin.
Kemudian yang selanjutnya ada sure, go ahead. Jadi baiklah, silakan saja. Jadi kita diizinkan untuk apa saja kita minta izin. Kemudian yang terakhir yaitu ada kata no problem. Contohnya seperti kita menggunakan expression yang would you mind if, atau apakah kamu keberatan jika. Nah, contohnya would you mind if I sit here? Apakah kamu keberatan jika saya duduk di sini? Terus temannya kita atau temannya saya itu bilang no problem, tidak masalah. Nah, jadi itu adalah expressions of giving permission. Kemudian selanjutnya ada dialog kecil singkat. Contohnya di sini dialog asking and giving permission. Ada Gania dan Mom. Gania, please Mom, can I use the computer? Tolong, kumohon Mom, bolehkah saya menggunakan komputer? Terus mamanya jawab, yes dear, you can. Ya, atau oke, kamu boleh menggunakannya, you can, gitu aja gak apa-apa. But don't use it too long, jangan menggunakan terlalu lama. Terus Gania tanya lagi, may I read a story before I sleep? Bolehkah saya membaca sebuah cerita sebelum saya tidur? Terus mamanya jawab dan responnya, sure, but try to sleep early. Tapi dicobalah untuk tidur lebih awal. Terus Gania menjawab, thanks a lot Mom. Nah, jadi itu adalah the expressions atau materi tentang asking and giving permission. Jadi kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya untuk asking permission, setelah kita menggunakan ekspresinya tadi seperti may, do you mind if, terus kemudian ada can, ada would you mind if, dan is it okay if, itu harus diikutin atau menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, jadi harus itu ya, wajib, tidak boleh menggunakan verb 2, tidak boleh menggunakan verb 3 ataupun verb ing, dan ditambahin oleh apapun, atau sepertinya may I do atau can I do or do you mind if do, itu harus tidak boleh ya, harus menggunakan subjek setelah tadi expressionnya, terus kemudian diikutin oleh verb 1 seperti itu. Paham ya sampai di sini? Oke, untuk teman-teman sekalian, jika kalian masih belum paham dengan penjelasan saya, kalian boleh untuk bertanya, dan silahkan tanya apa saja jika kalian masih belum paham. Jika sudah paham, alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan sekian dari penjelasan saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya minta maaf jika ada salah kata ataupun kurang dalam memberikan materi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.